purnama, DPR akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski gelombang penolakan terjadi di sejumlah tempat, pemerintah dan DPR memilih untuk tutup mata. Kita layak bangga karena sejak merdeka, akhirnya bangsa ini memiliki KUHP karya anak bangsa sendiri. Meski substansi KUHP produk kolonial masih diadopsi dan dianggap berpotensi merepresi kebebasan berekspresi dan disebut-sebut mengangkangi demokrasi. Lalu bagaimana kita harus menyikapi regulasi baru ini? Inilah Satu Meja The Forum, RKUHP disahkan, berkah atau musibah? Saya wakil rakyat. Sudah kita terima. Saya Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati. Jangan kamu jadi diktator Bukan. di sini. Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Kita menolak pasal 240 RKUHP yang dalam isinya begini. Setiap orang yang menghina pemerintah, lembaga negara di muka umum dipidana 3 tahun. Kemudian pasal 218 yang mengatur pidana presiden. Setiap orang yang menghina presiden, wakil presiden diancam 3 tahun. Ini kan akan mematikan demokrasi. Sejarah sedang ditulis oleh DPR dan pemerintah. RKUHP disahkan menggantikan KUHP peninggalan kolonial. Kekuatan politik telah mengetokkan palu, menandai bangsa ini bergerak maju. Tapi RKUHP masih menyimpan sejumlah catatan bagi demokrasi. Lalu pengesahan RKUHP merupakan berkah atau musibah? Itulah yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Ada arsitek, saya sebut arsitek, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edward Omar Syarif Hiriaim. Malam. Malam. Edi disebut. Nanti juga akan tergabung bersama saya, anggota Komisi 3 DPR, Taufik Basari, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, dan Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Saya ke Prof. Edi. Prof. Edi, sebelum mulai tayangan, kita coba lihat terlebih dulu ya. Ini sebetulnya RKUHP ini disahkan itu musibah atau berkah sih menurut Anda? Jelas merupakan berkah. Kenapa berkah? Mengapa? Karena kita mencoba meletakkan dasar-dasar hukum pidana untuk disesuaikan dengan paradigma hukum pidana modern yang tidak berorientasi pada keadilan retributif yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan balas dendam tuh hukum Romawi ya. Persis. Mata ganti mata gitu ya. Gigi ganti gigi. Gigi ganti gigi ya. Jadi, sekarang diubah menjadi lebih restoratif gitu. Lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Rehabilitatif. Tapi gini, banyak hampir semua obsesi Menteri Kehakiman sejak zaman Orde Baru sampai sekarang kemudian mengharapkan bahwa menggolkan KUHP nasional. Tapi baru sekarang berhasil. Apa kiatnya sebetulnya? Saya kira ini tidak terlepas dari kerja keras tim pemerintah dan teman-teman DPR. Saya meralat, saya bukan arsitek dari RKUHP. Bukan arsitek, tapi orang yang berada di depan gitu. Hanya melanjutkan yang sudah dirumuskan oleh para pendahulu guru-guru besar kami. Ada Profesor Umar Senuwaji, Profesor Sudarto, Profesor Saetapi, Profesor Muladi, Profesor Nyoman, Profesor Robi Lukman, Profesor Boy Marjono, dan kami ini hanya meneruskan. Dan kalau boleh saya meminjam istilahnya Profesor Muladi, kami ini termasuk generasi ketiga. Generasi ketiga? Generasi ketiga. Oke. Beliau menyebutkan kami ini generasi ketiga yang kemudian memperjuangkan untuk kita punya KUHP nasional. Oke, tapi gini Prof. Edi, itu kan diperjuangkan 59 tahun ya? Persis. Tapi baru gol sekarang, sebetulnya apa? Apakah kekuatan politiknya begitu mendukung dan akademisi semua pakar hukum pidana masuk dalam tim atau gimana sebetulnya? Saya kira tantangan terbesar dalam penyusunan RKUHP adalah bangsa ini sangat majemuk. Multi etnis, multi religi, multi culture. Setiap isu
yang akan diformulasikan dalam KUHP pasti menimbulkan pro dan kontra. Membuat ini menjadi lama karena kita harus mendengar berbagai pihak dan tentunya pada akhirnya kita akan memilih mengapa kita harus memilih A dan tidak memilih B. Dan itu yang terjadi belakangan ini ketika Presiden menunda pada tanggal 19 September 2019 kami diperintahkan untuk melakukan inventarisasi terhadap isu-isu yang kontroversi. Waktu itu kami dapatkan ada 14 isu kontroversi. Dan itu gimana? Kiat dari 2019 Presiden meminta untuk ditunda karena ada demo yang sangat besar, tapi sekarang bisa goal. Apa sebetulnya di balik layar sehingga RKUHP ini bisa disahkan? Satu adalah sosialisasi, sekaligus dialog publik. Kita mendengarkan betul masukan masyarakat. Dan yang kedua, di tengah-tengah berbagai pendapat yang berbeda secara diametral, kami, pemerintah dan DPR, mencoba mencari titik kompromi yang maksimal, sehingga itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan kami bisa menjelaskan itu kepada publik, mengapa kami memilih formula seperti itu di dalam KUHP. Dalam aksi massa 2019 demonya begitu masif. Tapi sekarang 2022 ada demo, tapi tidak terlalu masif. Apa yang terjadi? Masyarakat lelah? Saya kira tidak. Artinya kita tidak bisa lepas dari konteks 2019. RKUHP waktu itu ditunda karena demonstrasinya itu merujuk kepada 3 RUU waktu itu. RUU KPK, RUU Pemasyarakatan, KUHP, dan RUU Pemasyarakatan. RUU KUHP kemudian lolos. RUU KPK lolos. Yang dua di hold, yaitu RUU KUHP dan pemasyarakatan. Tetapi ya seperti kita semua orang Indonesia, kita ambil saja hikmahnya. Dan ini adalah blessing in disguise. Artinya, blessing in disguise. Ya, ketika Presiden menunda pengesahan KUHP pada 2019 dan ketika kita mengkaji ulang, ternyata memang banyak yang harus disempurnakan. Jadi selama 2019 dan pada saat awal-awal COVID 2020, kami terus melakukan kajian, memperbaiki. Hasil perbaikan itu kita sosialisasi di 12 kota pada tahun 2021. Kita berubah lagi draftnya. Draft itu masuk kembali ke DPR pada tanggal 6 Juli 2022. Tanggal 6 Juli 2022 masuk ke DPR. Presiden merasa bahwa ini belum didialogkan dengan publik. Maka pada tanggal 2 Agustus, Presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan dialog publik. Meminta masukan sebanyak mungkin dari masyarakat. Tapi betul nggak Prof? Ada anggapan bahwa agak terburu-buru sebetulnya untuk mengetokkan palu dalam paripurna dan itu disahkan menjadi undang-undang. Saya menepis anggapan yang demikian. Karena saya kira ini kan proses panjang. Proses panjang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Artinya dia memakan waktu 7 tahun. Itu kalau kita melihat dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tapi kalau kita tarik ke belakang, ya sudah 59 tahun. Bahkan 59 tahun. Draft itu selalu berubah. Kalau saya tidak salah, draft itu lebih dari 30 draft. Sampai 30 draft. Sehingga orang bingung yang mau diacu yang mana sebenarnya. Mengapa begitu banyak draft? Ini menandakan bahwa pembahasan itu sangat dinamis. Itu menandakan bahwa pemerintah dan DPR tidak buta dan tidak tuli mendengar masukan dari masyarakat. Senantiasa mengalami perubahan. Meskipun masih ada kritik dari publik. Saya kira itu hal yang wajar. Karena tidak mungkin KUHP itu akan memuaskan semua pihak. Karena itu tadi Mas Budiman, terjadi perbedaan pendapat secara diametral. Dan pemerintah dan DPR harus memutus mana yang dia pilih. Dan dia menjelaskan mengapa dia memilih itu. Itu yang sudah kami lakukan pada saat pembahasan pada tanggal 24 November, hari Kamis 2 minggu yang lalu. Tapi langkah keberatan publik sebaiknya bagaimana publik menyikapi yang masih berkeberatan dengan dengan sejumlah pasal dalam KUHP? Saya kira tugas terberat pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR untuk terus menjelaskan di masa transisi selama 3 tahun. Terutama justru bukan kepada masyarakat, terutama kepada aparat penegak hukum. Sebenarnya kalau kita melihat berbagai kritik yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga oleh teman-teman sejawat saya yang katakanlah mereka memiliki latar belakang hukum tata negara, saya sangat memahami
bahwa yang mereka khawatirkan adalah persoalan implementasi. Implementasi. Betul. Kalau implementasi kan itu ada pada aparat penegak hukum. Tapi gini, Prof. Edi, banyak orang yang kemudian menyebut bahwa KUHP ini bisa mengancam civil liberties, bisa mengancam demokrasi. Tapi jawaban Prof. Edi setelah jeda berikut ini. Saya masih bersama dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edward Umar Syarif Hidayat. Sebelum selanjutnya diskusi, kita coba lihat tayangan berikut ini. Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Perjalanan puluhan tahun RKUHP telah berakhir, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan di tengah pro dan kontra yang masih bergulir. Sejumlah kalangan di masyarakat melihat masih adanya kejanggalan pasal-pasal kontroversial karena melanggar batas privasi hingga berujung kriminalisasi. Gelombang penolakan masyarakat pun muncul dari berbagai daerah. Namun pemerintah dan DPR meminta masyarakat yang tidak sepakat menempuh jalur elegan yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Meski sudah disahkan menjadi undang-undang, namun KUHP ini akan berlaku efektif 3 tahun setelah disahkan. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Tadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan kolonial. Saya kira kita tidak mau lagi menggunakan produk-produk kolonial. Terlalu lama. Seolah-olah anak-anak bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu. Kini, Indonesia memiliki undang-undang KUHP baru. Delik hukum pidana terbaru ini akan menggantikan KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonialisme Belanda di Indonesia. Lantas, akankah KUHP baru ini adalah berkah atau justru membawa musibah? Oke, Prof. Edi, banyak orang atau sejumlah orang menganggap bahwa RKUHP ini kemunduran bagi kebebasan sipil, kebebasan berpendapat. Pandangan Anda? Saya kira itu hanya persoalan ketidakpahaman. Mengapa demikian? Salah satu misi dari KUHP yang kita dengungkan itu adalah demokratisasi. Kita menjunjung tinggi betul kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan pendapat. Karena itu dijamin oleh konstitusi. Tetapi harap diingat, konstitusi kita tidak menjamin kebebasan menghina. Kebebasan menghina? Ya, Oke. tidak ada. Karena apa? Karena penghinaan adalah perbuatan pidana. Oke. Dalam, Mas Budiman bisa bayangkan, dalam draft awal itu ada 4 jenis penghinaan. Menyerang harkat dan martabat presiden, penghinaan terhadap pemerintah, penghinaan terhadap kekuasaan umum, penghinaan terhadap pejabat negara. Yang 2 belakangan kita pangkas. Kita pangkas. Ya, tidak ada lagi penghinaan terhadap pejabat negara, tidak ada lagi penghinaan terhadap kekuasaan umum. Oke. Yang ada hanya penyerangan harkat dan martabat presiden ditambah dengan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ini kita harus kembali kepada filosofis hukum pidana, Mas Budiman. Filosofis hukum pidana itu apa? Fungsi melindungi. Yang dilindungi apa? Kepentingan negara, kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan rakyat. Oke. Pertanyaan lebih lanjut, apa yang dilindungi dari kepentingan negara? Paling tidak ada 2, keamanan negara, dan yang kedua adalah persoalan dignity, martabat. Dignity? Ya. Oke. Ini yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara untuk menjaga marwah. Oke. Lalu kemudian penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Kalau tagar menyatakan semua bisa kena, maka pertanyaan itu dibalik. Apakah dengan KUHP yang lama semua orang kena? Tidak. Kan tidak. Tidak. Maka dengan KUHP baru justru lebih jauh untuk bisa dijerat. Oke.
Prof. Edi, satu hal yang juga menjadi sorotan media asing, sampai kemudian Dubes Amerika juga berkomentar, adalah bahwa khususnya adalah pasal soal perzinahan dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi iklim investasi untuk masuk ke Indonesia. Tanggapan Anda? Begini, saya selalu mengatakan, Mas Budiman, ketika berbicara mengenai kejahatan kesusilaan, itu tidak bisa dibandingkan dengan negara manapun. Substansi KUHP di seluruh dunia ini sama, kecuali dalam 3 hal. 1, delik politik, 2, penghinaan, dan ketiga adalah kejahatan kesusilaan. Mengapa tidak bisa dibandingkan? Kejahatan kesusilaan itu tidak terlepas dari moral value yang ada pada suatu masyarakat. Saya ambil contoh konkret. Di negara-negara Eropa Utara, aborsi itu adalah perbuatan yang legal menurut hukum nasional. Di kita itu adalah tindak pidana kesusilaan. Kalau kita membuka KUHP Cina, tidak ada satu bab pun dalam KUHP Cina yang berbicara mengenai kejahatan kesusilaan. Artinya apa yang ingin saya sampaikan, bahwa moral value ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lain berbeda. Kita punya kedaulatan. Kita punya nilai-nilai kearifan lokal yang tidak bisa dibandingkan. Tetapi saya ingin menyatakan di sini bahwa sebetulnya pasal itu tidak ada kaitannya dengan investasi. Ini adalah titik kompromi yang bisa kita capai antara pemerintah dan DPR. Saya kira perlu dijelaskan kepada publik, Mas Budiman, bahwa ketika berbicara soal pasal kohabitasi, ini kami melakukan lobby. Karena di parlemen sendiri ini terbelah. Ada fraksi yang menginginkan ini dihapus. Ada fraksi yang tetap ingin mempertahankan. Bagi yang menginginkan ini dihapus, sebetulnya make sense. Ada alasannya. Melihat bahwa beberapa daerah membuat peraturan daerah yang membuat polisi, Satpol PP bisa melakukan sweeping, bisa melakukan penggerbekan. Tetapi di sisi lain, kalau pasal ini dihapus, sejumlah fraksi, sejumlah partai menolak. Alasannya adalah ini moral value. Lalu apa titik komprominya? Titik komprominya adalah bahwa satu, ini adalah delik aduan yang absolut. Artinya apa? Yang bisa melapor hanya suami atau istri bagi perzinahan, atau kohabitasi bagi orang tua atau anak yang ketika itu tidak terlibat hubungan perkawinan. Lalu ditambahkan penjelasan, Mas Budiman. Dengan berlakunya pasal ini, maka peraturan di bawah ini dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlaku. Artinya apa? Tidak boleh ada lagi perda yang membuat aturan sebagai delik biasa. Tapi dia harus delik aduan. Jadi bisa menjebatani kekhawatiran dari fraksi yang ingin pasal ini dihapus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira turis asing tidak perlu khawatir. Karena tidak perlu khawatir karena ini adalah delik aduan absolut. Kalau seseorang, dua orang datang dari luar negeri, berpasangan begitu, mereka nginep di kamar hotel, karena ini delik aduan, tidak mungkin ada penggerbekan, tidak mungkin ada sweeping. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa melapor ini kan hanya orang tua atau anak dari pasangan mereka ini, yang notabene kan ada di luar negeri. Itu, atau kalau misalnya salah satu sudah berkeluarga, yang bisa mengadukan hanya suami atau istri mereka. Itu saja. Jadi itu bukankah itu sebagai sebuah state intervention terhadap sesuatu yang bersifat privat? Itulah yang saya katakan, bahwa ketika kita melakukan sosialisasi, Mas Budiman, di 12 kota, ada dua pandangan tadi. Ada 2 daerah secara diametral itu. Saya lupa satu provinsi, tapi itu dikritik. Pemerintah dikritik karena mengapa harus mengatur pasal yang masuk pada ranah privat. Tapi ketika kita ke Sumatera Barat, pemerintah dihujat. Tidak tegas. Kenapa ini delik aduan? Ini kan melanggar moral agama. Nah, pada titik ini kita harus punya pilihan. Sebab apa? Kalau kita mengikuti daerah yang ingin ini dihapus, maka Sumatera Barat akan mengatakan tidak aspiratif. Kalau kita mengikuti Sumatera Barat, maka dikatakan ini tidak aspiratif. Jadi kita mengambil the middle way, bahwa ini dihapus, tetapi untuk mencegah jangan sampai aparat penegak hukum, baik polisi maupun Satpol PP, melakukan penggerbekan, sweeping, ini satu dijadikan delik aduan, dan tidak boleh ada peraturan daerah yang bertentangan dengan KUHP itu. Ini kan
banyak pro kontra di masyarakat. Masih terlepas apakah belum paham atau tidak mau paham atau masa bodoh. Tapi kan masih ada tenggang waktu 3 tahun. Sampai kemudian ini kemudian berlaku efektif. Dan 3 tahun itu adalah pasca pemerintahnya Pak Jokowi sebetulnya. Nah, lalu apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Saya sendiri sangat apresiasi ya, karena DPR dan pemerintah berupaya semaksimal mungkin. Karena KUHP kemarin adalah produk dari Belanda, dan sekarang sudah ada produk dari Indonesia sendiri. Terlepas dari banyaknya pro kontra itu ya, menurut saya kita harus bangga dengan produk anak bangsa ini. Bagi kami ini adalah berita duka yang mematikan demokrasi dan kemudian juga mematikan ruang gerak perempuan. Ya, saya melihat bahwa sikap pemerintah dan DPR sejauh ini tidak berpihak pada masyarakat karena dianggap mencederai hati masyarakat yang khususnya beberapa elemen masyarakat ya. Reformasi ini kan sebenarnya untuk membuat aturan ini menjadi aturan yang tidak kolonial lagi. Tapi pada faktanya di RKUHP ini masih banyak pasal-pasal bermasalah yang sebenarnya jauh lebih kolonial lagi. Baiknya kita positive thinking dulu ya dengan pemerintah, dengan DPR yang telah mengesahkan RKUHP menjadi KUHP hari ini di dalam rapat paripurna di DPR. Karena tentunya jika ada yang dirasa kurang baik, ada jalur begitu ya yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang merasa ini kurang tepat. Masih bersama saya Budi Mantanrujo di Satu Meja Forum. Saya tidak berdua dengan Pak Wamen, tapi juga ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Malam Usman. Ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Malam Bibik. Dan ada Taufik Basari, salah seorang yang ikut mengarsiteki atau membahas RKUHP dari Komisi 3 DPR. Dan masih dengan Pak Wamen, Prof. Edi. Prof. Edi, 3 tahun waktu tersedia, tapi kan masih banyak kritik-kritik masyarakat. Apa yang mau dikerjain oleh pemerintah? Yang paling pertama dan utama adalah melakukan sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman kepada aparat penegak hukum terkait penegak hukum ya? Penegak hukum. Mengapa harus penegak hukum? Karena yang kita khawatirkan ini jangan sampai dalam implementasi menimbulkan banyak penafsiran. Oleh karena itu sebagai pembentuk undang-undang kami harus menjelaskan pasal per pasal itu kepada aparat penegak hukum supaya ada kesamaan standar, parameter, dan frekuensi dalam menerjemahkan setiap pasal yang ada dalam KUHP yang baru disahkan. Oke, baik. Usman, saya ingin tanya, ini pilihannya adalah berkah atau musibah dengan disahkannya KUHP menurut Anda? Saya datang ke sini dapat berkah. Berkah. Tapi pas Pak Wamen dikasih 2 segmen sendirian itu mudarat buat saya. Mudarat. Kurang waktu. Jadi ya. Oke, jelasin. Dapat musibah malah saya. Musibah, okay. Hanya bisa berempat begini. Gitu. Oke. Tapi saya kira ini problemnya kan apakah KUHP yang baru masih mengandung pasal-pasal kolonial. Masih. Yang dianggap sudah dihapuskan oleh pemerintah. Oke. Nah menurut saya masih. Masih. Sebagai contoh pasal penghinaan presiden. Kalau kita bandingkan dengan pasal tentang penghinaan kepada Ratu Belanda misalnya di masa itu. Masih sama, mirip. Oke. Bahkan sekarang Belanda sudah tidak punya itu misalnya. Gitu. Dan banyak negara-negara Eropa misalnya sudah menghapuskan hukuman mati. Oke. Indonesia merasa hukuman mati sudah kita ganti dengan hukuman alternatif. Tapi di Eropa, di Belanda sendiri udah tidak ada. Bahkan dijadikan bagian dari syarat untuk mutual legal assistance, perjanjian hukum timbal balik, bantuan hukum timbal balik. Yang ketiga pasal makar misalnya. Pasal makar sering digunakan untuk mengkriminalisasi atau memenjarakan orang-orang hanya karena alasan-alasan politik gitu. Di Papua banyak sekali, di Maluku banyak sekali. Menjelang Pilpres kemarin, Bu Rahmawati dan beberapa tokoh oposisi politik juga terkena pasal makar. Jadi kalau dikatakan sudah bersih dari pasal-pasal kolonial, enggak juga. Saya ragu. Gitu. Ragu. Masih diadopsi juga pasal kolonial. Masih diadopsi juga gitu. Oke. Jadi ya separuh kolonial. Separuh kolonial. Mau nasional tapi mengadopsi kolonial. Berarti separuh musibah, separuh berkah. Bib gimana? Lihat. Iya, saya juga melihatnya ini masih sangat setengah hati. Setengah hati? Setengah hati apa sekali. Poin jadi paling terberatnya? Gagal berangkat dari keinginan untuk menjadi hukum yang betul-betul lepas dari kolonialisme. Misalnya,
adanya, tadi penghinaan presiden sudah disebutkan ya, tapi misalnya saja ada pasal-pasal mengenai living law misalnya. Living law, oke. Ya, itu yang saya kira itu sangat berat nantinya karena akan ada perbedaan-perbedaan perlakuan di tempat-tempat yang berbeda. Itu kemudian kita juga bisa berbicara soal demonstrasi tanpa pemberitahuan, yang sebenarnya setelah adanya undang-undang tentang menyatakan pendapat di muka umum, itu ada pasal lama tuh di 510 dan 511 di KUHP yang sekarang berlaku, yang peninggalan kolonial, yang senyatanya sudah tidak berlaku lagi, sekarang jadi berlaku lagi dengan adanya pasal yang di RKUHP ini mengenai unjuk rasa yang tanpa pemberitahuan dan kemudian menimbulkan kerusuhan. Nah, itu misalnya jadinya berlaku lagi malah yang tadinya sejak 99 sudah pada kenyataannya tidak lagi diberlakukan. Artinya kan kita sebenarnya balik lagi. Dan kemudian jangan lupa ada juga pasal-pasal penodaan agama misalnya yang masih tersisa, dan tentang pers, Mas Budiman sangat berkepentingan. Pasal mengenai jadi delik pers yang mengenai penyebaran berita bohong itu juga masih ada misalnya. Nah, itu antara lain pasal-pasal yang saya karena sudah sering diskusi dengan Prof. Edi, saya tahu pasti Prof. Edi akan menjelaskan bahwa itu delik aduan, ada teknikalitis di sini, di sana. Tapi saya ingin bilang bahwa dalam melihat RKUHP ini kita harus mempertimbangkan paradigmanya. Kita harus punya helikopter view. Kita bisa bilang bahwa ini hanya bisa diadukan oleh keluarga, misalnya tadi ya soal kohabitasi, misalnya tadi saya mendengar segmen sebelumnya. Tapi kita harus pertanyakan lebih lanjut, mengapa pasal-pasal itu tetap ada, dipertahankan. Kalau memang tidak mau digunakan sehingga dimoderasi sedemikian rupa, kalau begitu kenapa tidak dicabut saja, supaya paradigmanya betul-betul lepas dari kolonialisme. Saya minta sebelum Pak Amen, Tobas dulu lah, Tobas kan ikut merancang. Tadi soal pers ya, disebut yang menyebarkan berita bohong, yang dilebih-lebihkan, yang patut diduga bohong, dan menimbulkan kerusuhan, bisa dipidana. Itu logiknya di mana sih? Ya, jelas ketika kemudian ada penyebaran berita bohong yang kemudian berakibat pada kerusuhan, menurut saya harus ada pertanggungjawaban pidananya. Siapa? Ya siapapun yang melakukannya. Pemretnya? Bukan, ini pelakunya. Ini kan umum nih. Nah, kalau dalam konteks pers, itu kan kita ada lex spesialis, ada undang-undang pers yang memang diakui juga dalam KUHP baru kita ini, yang nanti akan ikut dengan mekanisme dan prosedur yang ada di undang-undang pers. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir karena toh juga seperti yang sekarang ada harus melalui mekanisme itu. Jadi pers bisa dibebaskan dari tuduhan pidana kalau dia membuat berita bohong dan berita dilebih-lebihkan gitu? Bukan. Ketika ada proses laporan dan diproses secara hukum, maka dia harus mengikuti mekanisme yang ada di undang-undang pers. Seperti yang saat ini ada. Jadi sebenarnya tidak sama saja, tidak ada suatu hal yang baru terkait dengan hal itu. Artinya kekhawatiran itu berlebihan gitu? Ya saya melihat kalau kita melihatnya secara utuh ya, bahwa ada RKUHP, ada KUHP yang baru, kemudian ada undang-undang pers, ada lex spesialis dan sebagainya, itu bisa kita lihat secara komprehensif ya. Jadi tidak sepotong-sepotong. Tapi nawa itu, pasal itu dibuat untuk apa? Pasal itu untuk membuat jangan ada kemudian orang-orang yang secara tidak bertanggung jawab, yang punya niat jahat, punya kehendak jahat untuk menyebarkan suatu berita bohong ya, yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan kerusuhan. Kan itu tetap ada mensreanya, ada suatu kehendak jahatnya dan menimbulkan kerugian. Maka dari itu harus ada yang bertanggung jawab. Nah, masalahnya kan teman-teman di pers ini menganggap bahwa itu ditujukan pada kami. Bukan. Itu ditujukan untuk semua orang ya. Yang kalau misalnya ada kaitannya dengan pers, tetap harus dia melewati mekanisme yang ada dalam undang-undang pers. Jadi tidak ada masalah sebenarnya sepanjang mekanisme yang ada dalam undang-undang pers, kan kita juga bisa percaya bahwa itu akan ada beberapa indikator-indikator, beberapa hal-hal yang kemudian juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nanti kita serahkan pada proses yang ada tentunya. Oke, Prof. Edi. Ya, saya kira yang dikatakan. Kalau contoh konkret lah, Sambo bikin skenario bohong. Bentar, saya mau sampaikan apa yang dikatakan oleh Tobas itu benar. Jadi sebetulnya dengan adanya undang-undang pers itu sudah tidak ada lagi delik pers. Oke. Kita periksa putusan dalam kasus Bambang Harimurti. Kita periksa dalam kasus putusan Mahkamah Agung soal Teguh Santoso. Kita periksa dalam putusan Mahkamah Agung soal kasus Supratman. Oke. Itu sudah dijadikan jurisprudensi tetap. Bahwa ketika berhubungan dengan pers, maka gunakanlah jalur pers, hak jawab dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran. Dan yang kedua, kalau kita merujuk tadi yang disampaikan oleh Mas Usman maupun Mbak Bibi,
dalam pasal penyerangan harkat dan martabat presiden itu di penjelasannya jelas. Kita mengutip apa yang terdapat di dalam undang-undang pers. Bahwa kritik terhadap suatu negara demokrasi sangat dipentingkan sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Dan wujud kritik itu adalah unjuk rasa. Kalau kritik yang diwujudkan dalam unjuk rasa itu tidak dapat dipidana. Itu jelas. Jadi yang ini ada perbedaan prinsip. Kalau ya benar juga kalau misalnya apa namanya dikatakan Mas Usman, ya ini apa kayaknya separuh begitu. Separuh. Karena sebetulnya ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana di dalam pasal penyerangan harkat dan martabat presiden itu. Apa alasan penghapus pertanggungjawaban pidana? Yaitu bila diungkapkan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu dijelaskan. Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum itu adalah kritik yang dilakukan kepada terhadap kebijakan presiden atau wakil presiden. Baik. Kembali ke Usman. Problematika adalah pada tekstual undang-undangnya atau pada implementasinya sih sebetulnya? Kedua-duanya. Dua-duanya bermasalah? Ya, saya ambil contoh dalam soal pers ya. Sekarang sebelum ada hukum pidana yang baru, kita punya hukum pidana yang lama. Dan kita punya misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam sejumlah kasus, ya, misalnya di Sulawesi atau di Kalimantan, jurnalis dikenakan pasal juga pidana. Dan dikenakan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gitu. Tentu sebagai argumentasi pembelaan di pengadilan kita bisa menggunakan azas lex specialis derogatio lege generali, bahwa hukum yang spesial, yang khusus, itu mengatasi hukum yang umum misalnya. Tapi itu tidak ada jaminan. Orang sudah terlanjur ditahan, di penjara gitu. Katakanlah di Mahkamah Agung nanti dibebaskan, tapi perampasan kemerdekaan pada awal-awal proses hukum itu yang sebenarnya terjadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang soal penghinaan presiden. Saya apresiasi kalau memang kritik dalam sebuah negara demokrasi itu memang diterima sebagai kontrol sosial. Nah, persoalannya adalah kalau itu dimaksudkan dengan unjuk rasa dan dibenarkan, ada pasal lain. Kalau unjuk rasanya tidak diberitahukan dan tidak mendapatkan izin, dipidana. Gitu. Jadi ini saya kira yang saya maksud dengan separuh berkah, separuh mudarah, separuh kolonial, dan separuh... Bib, gimana? Ya. Tadi penjelasan pers tadi kan unjuk rasa dan lain sebagainya bebas silakan sebagai kritik sosial. Ya, masalahnya adalah kita juga harus melihat tadi ya, balik ke pertanyaan apakah ini implementasinya saja atau normanya. Kita harus ingat bahwa penegak hukum itu menjalankan hukum tentu saja berdasarkan norma yang ada. Nah, masalahnya dalam RKUHP ini cukup banyak norma yang sebenarnya begitu banyak interpretasinya. Tadi saya lupa menyebutkan satu yang penting sekali, menyebarkan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ya, Marxis-Leninisme lah, kita bisa berdebat tersendiri. Tapi bahkan tidak sesuai dengan Pancasila. Itu siapa yang akan menafsirkan? Yang menafsirkan? Nah, jadi ini jadi persoalan nantinya, dan balik lagi kita juga tidak bisa menggantungkan suatu harapan-harapan bukan pada sistem tapi pada orang. Misalnya begini, ketika misalnya mendiskusikan soal penghinaan terhadap presiden itu kan delik aduan, jadi tergantung presidennya. Artinya kita menggantungkan diri pada orang-orang, aduh nanti kita dapat presiden setelah 2024 seperti apa ya, apakah akan menggunakan pasal ini atau tidak. Itu yang seharusnya tidak boleh dalam sebuah sistem hukum, harusnya kita kuatkan di norma-normanya, jangan sampai ada interpretasi yang berlebih-lebihan atau begitu longgar, dan juga jangan menggantungkannya semata-mata pada penegak hukum yang bisa sangat berbeda-beda cara menerapkannya. Kalau Bu Fitri lihat, proses ini terlalu cepat, terlalu lambat, tergesa-gesa atau gimana? Ya, ini relatif nih, karena kita semua tahu, Prof. Edi juga tadi saya kira sudah menjelaskan, ini dari saya kuliah dulu, ini sudah di drafting. Jadi memang pembuatnya itu para guru besarnya, para guru besar lah gitu ya. Tapi begini, dia itu kan ditaruh di atas meja, RKUHP ini taruh di atas meja 2015. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama begitu mulai dibahas oleh DPR yang sekarang. Dan kemudian sempat terhenti 2019. Nah, sesungguhnya beberapa bulan yang lalu kami punya harapan bahwa akan ada proses partisipasi, apalagi sudah diberi pagar kan. Itu kurang juga. Partisipasi bermakna. Tapi ternyata tidak terjadi. Yang terjadi adalah sosialisasi. Jadi dalam arti begini, kalau sosialisasi itu kan satu arah, ada yang menjelaskan, Prof. Edi sangat baik tentu saja menjelaskan, kita semua bisa manggut-manggut. Tapi kan namanya partisipasi itu harusnya Prof. Edi mendengar,
mempertimbangkan, dan kalau ada yang ia tidak setujui, ia akan bilang, oh maaf, saya tidak bisa terima masukan Anda karena ini. Nah, proses itu yang tidak ada. Jadi saya kira tetap pada akhirnya ini cukup terburu-buru. Bagian belakangnya tinggal 18 pasal yang sebenarnya masih bisa saja kita perdebatkan, tapi karena prosesnya tidak lengkap, maka akhirnya terjadilah yang setengah-setengah ini. Setengah-setengah, Prof. Edi. Jadi sosialisasi atau sebetulnya apa? Dialog publik. Dialog publik, tapi publik? Satu arah? Tidak. Enggak? Jadi Mbak Bibi, saya mau menjelaskan, ini adalah Mas Tobas saksinya. Tanggal 9 November 2022, kami memasukkan yang tadinya dari 14 isu krusial menjadi 69. Dari tabel yang kita sajikan ke DPR, setiap isu itu ada keterangan. Keterangan itu masukan dari siapa? Ada, jelas. Ini kita peroleh dari sosialisasi dialog publik di mana, masukan mana itu jelas. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa pemerintah dan DPR buta dan tuli terhadap masukan masyarakat. Tidak buta dan tuli? Tidak buta dan tuli, karena bisa kita pertanggungjawaban. Itu semua ada rekamannya. Itu Tobas bisa menjelaskan betul dari mana kita mendapatkan itu. Dan benar yang dikatakan oleh Mbak Bibit, misalnya dalam persoalan kohabitasi misalnya, kan ada secara diametral berbeda. Kita menjelaskan mengapa pendapat ini yang kita ambil dan bukan pendapat itu. Proses itu berjalan di DPR dan itu adalah sidang yang terbuka untuk umum. Tapi supaya tidak terjadi mispersepsi, saya ingin mengomentari satu tadi dari Mas Usman soal makar. Makar itu sudah dipersempit. Makar itu adalah serangan. Itu jauh berbeda. Jadi kalau orang kongko-kongko mau menggantikan atau nggak bisa, serangan. Itu sudah di dalam definisi itu adalah makar itu adalah serangan. Jadi serangan itu tentunya adalah serangan fisik. Bukan serangan verbal? Bukan. Itu jelas sekali di dalam penjelasan. Itu masukan dari teman-teman ICGR. Lalu kemudian yang berikut soal unjuk rasa. Kita ini diajarkan, Mas Budiman, kalau membaca pasal itu kan harus membaca judul bab. Judul bab itu adalah ketertiban umum. Jadi tidak mudah juga menerapkan pasal ini. Mengapa? Kalau dia memberitahu terjadi keonaran, tidak bisa dijerat. Kalau dia tidak memberitahu, tidak terjadi keonaran, juga tidak bisa dijerat. Yang terjadi ini rumusan pasalnya diimplikasi. Jika tidak memberitahu dan terjadi keonaran. Dijelaskan tuh keonarannya, jadi bunyinya keonaran atau mengganggu kepentingan umum. Apa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum? Kepentingan umum adalah tidak berfungsinya pelayanan publik. Akibat kerusakan yang timbul karena unjuk rasa, pawai atau demonstrasi. Jadi kita perketat betul. Mengapa ada pasal ini? Ini ada kejadian. Kejadian ada mayat di Sumatera Barat itu yang kemudian dia bisa 12 jam karena terhalang demonstrasi. Lalu kemudian ada kejadian di Bekasi yang terpaksa ada kerabat yang kehilangan anggota keluarganya karena meninggal di mobil karena mobil ambulans itu terhambat oleh demonstrasi. Boleh komentar sebentar, Mas? Silakan. Dua hal. Pertama, soal makar itu ya. Tadi kan disebutkan serangan. Sebenarnya itu sudah lama diperdebatkan dan itulah teks asli dari pasal era kolonial. Anslag namanya itu. Serangan. Jadi apa yang tidak kolonial di situ? Itu satu ya. Yang kedua, soal demonstrasi dan keonaran. Itu sebenarnya harusnya dipisah. Demonstrasi adalah hak yang melekat secara konstitusional pada setiap warga, setiap masyarakat. Nggak boleh diasosiasikan dengan keonaran. Kalau keonaran, kegiatan apapun yang menciptakan keonaran bisa dipidana. Jadi persoalannya ketika itu dilekatkan dengan kegiatan demonstrasi yang sebenarnya merupakan hak konstitusional, akhirnya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi gitu loh. Itu yang saya kira mestinya pemerintah memisahkan antara demonstrasi sebagai hak konstitusional dengan soal keonaran. Keonaran bisa ditimbulkan dari apapun. Benar nggak teman-teman? Tapi gini, Tobas, ini kan problemnya gini. Ini kan masih banyak penolakan-penolakan yang terjadi di publik. Ya saya nggak tahu banyak itu menjadi relatif. Tapi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak setuju? Apa yang harus dikerjakan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Taufik Basari, apa saran Anda sebagai wakil rakyat terhadap rakyat yang berkeberatan terhadap RUU KUHP itu, sejumlah pasal? Pertama kita harus melakukan dialog. Ya.
apa yang tadi dipermasalahkan sebenarnya bisa kita dialogkan dan bisa kita bahas bersama. Sebenarnya gini, posisi saya dengan Usman dengan Bibip itu sama. Ya apa yang tadi disampaikan itu adalah hal-hal yang kemudian juga saya sampaikan dalam proses-proses pembahasan di DPR. Itu juga dialami oleh Prof. Edi. Ya. Dan saya juga mengalami langsung bagaimana perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap draft. Dialog mengubah posisi? Bukan. Artinya begini, sebenarnya apa yang disampaikan itu ya sudah kita lakukan upaya-upaya untuk memperbaiki, dan ketika kesepakatan terakhir itu adalah satu hal yang maksimal yang sudah bisa kita lakukan untuk mengakomodir apa yang selama ini menjadi tuntutan. Nah, tapi memang seperti kata Prof. Edi tadi di awal, bahwa memang masukan ini juga tidak hanya satu segi saja, satu sisi saja. Jadi kita harus mempertimbangkan juga pendapat-pendapat lain yang mungkin berbeda dalam ekstrim yang satu lagi dibanding apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, oleh karena itu yang dilakukan adalah kita cari jalan tengahnya. Ya. Kita di satu sisi ada orang yang menginginkan pasal ini tetap ada misalnya, berpendapat pasal ini harus ada. Tapi di sisi lain kita misalnya ingin menghapus, saya ingin menghapus pasal-pasal yang disebutkan. Nah, oleh karena itu kita biarkan pasal ini ada, tapi kita berikan batasan-batasan yang ketat sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan itu tidak terjadi karena kita melakukan pengetatan dan batasan-batasan yang ada. Itulah yang bisa berhasil kita lakukan. Usman, banyak orang menyarankan termasuk menteri kalau nggak puas ke Mahkamah Konstitusi. Iya, nanti hakim konstitusinya dicopot sama pemerintah. Seperti Pak Aswanto. Terus, apa saran Anda? Dicopot sama siapa? Pemerintah. Pokoknya kita laporkan ke pengadilan akhirat aja lah. Jadi gini, ini saya memang lagi melepas stres nih setelah kena COVID ini. Tambah lebih stres lagi kena KUHP disahkan ini. Double stres? Ya, double stres, double musibah gitu. Nah, jadi yang pertama, kita harus ingat bahwa international standing pemerintah Indonesia, maksudnya negara Indonesia, posisi internasionalnya itu sudah sangat baik. Sangat dianggap sebagai negara demokrasi. Dianggap sebagai negara yang meratifikasi hampir seluruh perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Yang di dalamnya sudah tidak lagi mentoleransi ada pasal penghinaan presiden. Presiden sebagai pribadi dilindungi, sebagaimana kita semua dilindungi harkat dan martabatnya oleh pasal yang lain. Disitulah letak kesetaraan setiap orang di muka hukum. Tapi kalau presiden mau dilindungi dengan pasal khusus, tidak ada lagi kesetaraan itu. Negara-negara demokrasi yang setara dengan Indonesia untuk meratifikasi berbagai perjanjian internasional sudah tidak lagi. Tapi konkretnya apa? Ada hopeless? Silahkan aja atau gimana? Saya sering berpikir pesimis, tetapi saya tetap akan bertindak dengan optimisme. Gitu. Bibip, apa? Dalam waktu 3 tahun sebelum diberlakukan, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak puas? Semua cara yang mungkin. Satu, misalnya tadi saya senang sekali mendengar jawaban Bung Tobas, dialog ya. Itu saya kira jawaban yang wise ketimbang beberapa orang dari anggota DPR maupun pemerintah yang mengatakan bahwa silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena dalam sebuah negara demokrasi itu bukan pilihan. Jadi dialog tetap ada, kalau ada yang membawa ke Mahkamah Konstitusi silakan. Tapi Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari proses legislasi. Ya, jadi itu yang harus diingat. Dan saya kira kalau menyatakan itu seperti memberikan tanda bahwa ada arogansi yang sangat tinggi, seakan-akan menantang bahwa ya udah pokoknya dari kami segini, terserah kalau kalian nggak puas. Nah, jadi saya kira dialog itu yang jadi artinya upaya-upaya politik termasuk melalui unjuk rasa, demonstrasi, diskusi seperti ini tetap harus terus-menerus diadakan. Dan kemudian kalau misalnya ada kawan-kawan yang nanti mau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya kira itu juga jalur mungkin yang tersedia. Pemilu 2024 anggota DPR-nya merevisi kembali pasal bermasalah? Ya bukan tidak mungkin ya, saya kira nanti kan pasti ada perubahan sedikit banyak, kita belum tahu. Dan barangkali dalam waktu 2 tahun ini banyak dialog yang bisa dilakukan dan mungkin entah apa nanti ya unjuk rasanya dan seterusnya yang akan membuka peluang lebih jauh untuk melakukan revisi. Prof. Edi, jadi gimana? Banyak orang masih berkeberatan, saran Prof. Edi apa? Ya saya kira bukan akan kita lakukan, tapi sudah kita lakukan. Tadi pagi saya dialog dengan BEM sejabotabek. Sudah kita jelaskan seperti yang disampaikan oleh Mbak Bibip maupun Mas Tobas. Jadi persis apa yang ditanyakan itu sudah kita sampaikan supaya ada pemahaman. Tetapi betul kalau mereka mau menggunakan haknya menguji secara konstitusional itu juga kami meskipun takut diaswantokan tadi ya. Saya kira itu urusan lain ya. Urusan lain. Tapi saya ingin mengatakan begini ya. Tidak mungkin kita akan membuat suatu kitab undang-undang itu sempurna mungkin, tidak mungkin. Dan kita sadari betul akan ada pro kontra dan pasti ada kekurangan. Oleh karena itu saya selalu menekankan bahwa di tengah berbagai macam isu terkait KUHP ini,
yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pemahaman terhadap aparat penegak hukum supaya mencegah jangan sampai KUHP ini menjadi sarana represif dalam implementasi. Oke, baik Prof. Edi. Satu menit. Apa? Ada satu hal yang terlupa dan sangat mendasar, yaitu pengaturan kembali tentang pasal retroaktivitas yang berpotensi untuk mencegah penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu untuk dibuka kembali. Dan soal makar, yang dipidana dalam hukum ini sekarang sebenarnya bukan serangannya, bahkan persiapannya pun bisa dipidana. Jadi tetap saja ini sangat bermasalah dan menurut saya memang nggak mungkin kita membuat undang-undang yang sempurna. Yang tidak sempurna itu nilainya 8, 9. Ini kira-kira 5,5. 5,5. Oke, Usman, Bibip, Prof. Edi, dan Tobas, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Rancangan KUHP baru saja disahkan DPR dan pemerintah. KUHP karya anak bangsa ini baru akan berlaku 3 tahun lagi. Masih ada waktu untuk terus mengkaji dan mengevaluasi pasal demi pasal dalam RKUHP. Dan terbuka kemungkinan DPR hasil pemilu 2024 merevisi sejumlah pasal yang masih bermasalah. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.